Halo guys, selamat datang kembali di channel paling nekat se-Cikarang Raya ya. Kali ini kita pilih rute healing yang bikin pinggang jerit. Kita mau naik bis cuy selama 24 jam. Bismillah survival mode nggak tuh? Oke, tapi gini ya, kita percaya vibe seru itu bukan soal kelas tiket, tapi soal partner yang tahan lapar, tahan nyasar, dan tahan duduk lama bareng kita. Kami, pasangan milenial biasa yang bawa ransel, bawa semangat, dan kadang bawa emosi. Oke, jadi this is it perjalanan kami dari Cikarang ke Pulau Bali. Vlog ini bukan vlog pamer, tapi bukti kalau bareng semua rute jadi worth it. Dan juga bakal kasih informasi buat teman-teman semua di sepanjang perjalanan ini ya. Untuk perjalanan kali ini kami naik bis Gunung Harta dengan rute Cikarang dan Pasar. Seharga Rp860.000. Ini tarif lebaran dan mungkin juga kena tarif tuslah ya teman-teman. Kalau untuk harga normalnya itu di hari biasa sekitar 600 ribuan. Nah, teman-teman, untuk di Denpasar nanti kita turunnya di Jalan Cokro atau orang biasa nyebutnya Cokro. Jadi di Jalan Cokro itu adalah pool atau garasinya bis Gunung Harta di Denpasar. Sebenarnya banyak sih, cuman kita pilihnya di Cokro aja. Nah, dari pool Cokro ini kalau mau ke Kuta itu cuman 14,7 km atau kurang lebih 37 menit kalian bisa tempuh naik ojek online ya teman-teman. Nah, untuk bis Gunung Hartanya ini kami pilih bis premium yang tipe sasisnya itu tronton ya teman-teman. Dan untuk mesinnya sendiri itu dari Volvo B11R. Jadi kalau kalian mau pesan juga nanti di aplikasi itu kalian akan ada pilihan tuh beberapa pilihan bisnya. Nanti kalian tinggal pilih aja gitu, disesuaikan sama budgetnya kalian ya teman-teman. Nah, untuk bis Gunung Harta ini sendiri itu dia start awalnya tuh dari terminal Polris Lawat tuh teman-teman di Tangerang. Terus nanti dia itu kayaknya tuh mampir masuk ke Pulau Gebang. Kok Pulau Gebang? Iya bener ya, terminal Pulau Gebang yang ada di Jakarta Timur. Terus dia tuh masuk lagi ke Bekasi Timur nggak ya? Aku lupa deh. Terus sama di Cikarang ini yang terakhir teman-teman. Kalian bisa cek di aplikasi Traveloka dan juga Redbus teman-teman.
teman-teman, ini kita udah di jalan. Kita lagi naik PO Gunung Harta yang busnya itu tipenya tipe tronton. Nanti kita lihat ya pada saat di rest area nanti penampakan busnya kayak gimana. Nah terus juga aku tadi udah dikasih nih goodie bag dari Gunung Harta. Kita unboxing yuk, isinya apa aja. Oke, isinya ada roti tulisannya Gunung Harta ya. Ini Alan Bakery bukan ya? Oh bukan teman-teman. Terus ada aqua, ada air mineral, bukan aqua, Gunung Harta yang prima 330 ml. Terus dapet teh Kalista, teh melati ukuran yang 200 ml ya. Terus sama kita dapat apa nih? Oh kacang, kita dapat kacang. Sama kita dapat lemper. Satu lemper. Lemper atau aram-aram ya ini? Hah? Ya. Jadi itu aja teman-teman. Nah ini kita masukin lagi dulu ya ke dalam biar nggak repot. Oke. Nah untuk fasilitasnya sendiri dari PO Gunung Harta itu kita dapat yang pasti kita dapat bantal nih, bantal buat bantal punggung, bantal tidur. Terus sama kita juga dapat selimut satu, selimutnya kayak gini nih. Nah terus di bawah sini juga ada leg restnya, di samping sebelah situ juga ada chargernya. Dan ini interiornya sih, nanti aku bakal lebih lengkapnya kalau mungkin pas lagi pada saat istirahat aja teman-teman ya, biar lebih enak ininya, reviewnya. Oke deh, kita sambil mau nunggu buka puasa dulu nih. Oke, dadah. Nah, kurang lebih interiornya kayak begini ya teman-teman. Ini depan, ini belakang. Tuh, bisa buat naruh juga. Tapi nggak terlalu gede, kompak dulu nih. Ini ada tempat sampah di sini. Kita mau turun dulu. Nah ini dispenser nih diperuntukkan buat penumpang nih teman-teman. Kalian mau nyeduh apaan aja nih terserah, boleh. Nah toiletnya ada di bawah sini teman-teman kalau Gunung Harta, karena tronton. Beli yuk.
Nah, ini kalau tronton nih, rodanya nih ada kayak gini teman-teman. Tuh. Nah, bener kan? Dulu Harapan Jaya itu kita makannya di sini teman-teman. Ini Harapan Jaya udah disiapin gini ya, tapi nah ini servis makannya Pahala Kencana, Gunung Harta, Harapan Jaya, Majalengka, Rasa Sayang. Tulisannya mana sih? Oh, oh Gunung. Mana? Oh ya, ini di sini. Nah, ini kalian bisa ngambil makanannya ini. Biasanya sih satu lauk, satu ini teman-teman ibunya. Biasanya ada kuah sop ayam, kuah soto sama kuah bakso. Oke. Satu lauk ya. Kalau mau ya soto aja, mau itu aja. Ini aku pilih ini. Oh, itu ada ayam tuh. Cemi ambil ayam dari mana? Minumnya di Hah? Iya, minumnya mana, Cem? Oh, ini udah bawa, ya udah. Nih, teman-teman. Lurus aja dulu, Cem. Ini pesan, ini sotonya dapat telur. Menunya tuh cuman telur asin sama itu Mas makannya ayam. Ayam kecap kayaknya ayam semur ya. Sama bihun. Alhamdulillah habis. Rasa makanannya ya cukup lumayan enak sih. Enak lah kalau bisa dikatakan di rumah makan. Di situ ada toilet. Kayaknya di situ juga ada musola deh. Nah, juga ini situasi arus mudik tahun 2025 ya. Dari rumah makan Taman Sari di daerah kayaknya ini. Nah, setelah istirahat kurang lebih sekitar 30 menit, itu udah makan plus juga kalau ada yang mau ke toilet atau sholat. Kalau aku sendiri sih udah selesai makan terus sholat, jadi udah tenang ya. Terus kita balik ke bis dan ini bisnya juga langsung ngelanjutin perjalanan lagi. .19.34 berangkat teman-teman. Kita mulai berangkat. Tuh tempat makannya tuh bagus teman-teman, lucu ya. Jadi sampingnya tuh langsung tol gitu, langsung jalan.
Rame ya. Nah, ini kita lagi servis makan di tempat makan yang kedua. Ini di daerah Ngawi. Nah, sekarang jam 1.21. Ini jam segini udah nyampe di daerah Ngawi. Ini cepet banget loh teman-teman. Kita lihat ya servis makannya yang kedua. Nah, ini kemarin kita pesen si bunuh hartanya lewat booking online di website. Jadi satu orangnya itu kena harga 868.000 kali 2 jadi 1,7 ya. Nah, ini Mas lagi ngambil duluan makan, dapat nasi, nggak tahu nih dapat lauknya apa. Ini satu satu macam satu sih seperti biasa. Kita ngambil dulu ya. Maaf ya teman-teman, kalau nggak kelihatan. Nggak ada, sendok semua. Nah, biasanya di rumah makan di setiap pemberhentian bus itu pasti ada menu lauk utama ya teman-teman. Nah, lauk utamanya itu kalian bisa pilih salah satu, dan untuk sayur atau lauk pendamping sih kalian bisa ambil sesuai dengan perut kalian. Terus juga disediain juga teh teh anget, manis atau tawar. Nah, kalau yang sekarang ini di rumah makan Titin Caruban ini kita disediain eh teh manis anget dan juga ada es batunya. Kalau kalian mau yang seger-seger ya. Ya, opor ayam. Tadi juga opor ayam. Ini aku makan urap sama kayaknya ini ayam juga deh, tapi nggak tahu ayam diapain. Ayam dibakar kayaknya. Menurut aku ya, tempat makan yang ada rasanya terus enak juga, pilihan menunya agak lumayan banyak ya. Ada macam-macam gitu, ada tadi ada mangut, terus ada sayurnya juga banyak, ada kayak sayur sop, sayur kacang panjang, terus ada urap tadi juga, pilihan lauknya ada beberapa, terus rasanya juga, terus makanan juga ada rasanya. Ini kayaknya tempat makan yang selama kita kayak naik bis yang ada rasanya deh, yang enak. Nah, beres selesai makan, kita lanjut lagi naik ke bis. Perjalanannya dari rumah makan ini atau dari rumah makan Titin Caruban yang ada di Ngawi ini sampai nanti kita tiba di Denpasar itu masih 547,8 km lagi atau setara dengan 10 jam 57 menit. Jadi masih lama banget ya teman-teman. Ini M Trans. Tapi nggak kelihatan teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin ada dari sebagian teman-teman yang penasaran, kenapa sih kita mau ke Bali capek-capek 24 jam naik bis? Nah, sebenarnya sih alasan utamanya tuh kita mau cari experience-nya sih teman-teman. Kita tuh jadi tahu tempat, terus kenal sama orang baru, terus juga ya itu sih yang paling penting, pengalamannya sih teman-teman yang kita kejar banget ya.
Nah, kalau kalian lihat tuh di layar ya, ada banyak lampu-lampu. Ini itu adalah PLTU Python. Ini tuh terkenal banget teman-teman. Pembangkit listrik tenaga uap Python, yaitu punya kapasitas 2045 MW. Ini tuh listrik yang disalurkan ke PT PLN Persero untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa loh teman-teman. Wow, dia ini lokasinya ada di Probolinggo, Jawa Timur. Dan juga PLTU Python ini adalah salah satu pembangkit listrik uap terbesar yang ada di Indonesia teman-teman. Nggak lama setelah kita istirahat di SPBU, sekitar kurang lebih 15-20 menit kita lanjut perjalanan lagi. Dan nggak lama langit juga udah mulai cerah nih teman-teman, udah mulai terang. Nah teman-teman, aku mau cerita sedikit ya tentang Monumen Anyer Panarukan yang tadi kita lewatin. Monumen itu adalah menandai awal mula jalan bersejarah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Jalan Raya Pos dibangun tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mempercepat pergerakan pasukan dan logistik di Pulau Jawa karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi ancaman dari Inggris. Panjang jalan ini tuh sekitar 1000 km. Membentang dari Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur. Jalan ini melewati beberapa kota besar seperti Serang, Cirebon, Semarang, Surabaya, hingga Situbondo. Pembangunannya dilakukan dengan tenaga rakyat secara paksa, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Karena itu, jalan ini sering disebut juga sebagai jalan berdarah. Ya teman-teman, gak kerasa udah 27 menit ya. Dan ini adalah akhir cerita dari video vlog pertama, jalan dari Cikarang sampai dengan ke Bali. Nanti di part 2 ada yang lebih seru lagi. Mau tahu ceritanya? Tetap pantengin terus ya vlog kita. Dan terima kasih buat yang udah pada nonton. Sehat-sehat buat teman-teman semua. Bye bye.